95% are gonna die. Yeah. 95% are going to die. CZ Bannon itu mengungkapkan, mohon jangan membeli koin hanya karena perdagangan sedang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Terra Luna lagi nih teman-teman ya. Jadi ada news lagi nih mengenai Terra Luna ya teman-teman. Padahal kemarin sudah Didi bahas teman-teman ya. Jadi seperti apa news dan info mengenai Terra Luna teman-teman, nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Oke, jadi pada 8 jam yang lalu teman-teman, di sini dari akun Kyosen Creation teman-teman, di mana dia itu bilang nih bahwa Bannon list lagi nih, coba cek katanya teman-teman. Oke, jadi memang kemarin itu sempat pas dibikin video teman-teman ya, Luna per USDT memang sudah di delist teman-teman ya, atau sudah ditiadakan teman-teman. Namun di sini pihak Bannon itu menggantinya dengan Luna per BUSD teman-teman. Nah, setelah pembuatan konten Didi yang kemarin teman-teman ya, ternyata si pihak Bannon itu meniadakan atau menangguhkan pasangan Luna per USDT teman. Alhasil nggak ada sama sekali transaksi di market Luna per BUSD teman-teman ya. Makanya banyak kemarin yang komentar, bang, di toko kripto sama di Bannon itu sudah hilang Luna per BUSD-nya. Nah, kok bisa, perasaan kan baru dibuat konten gitu teman-teman ya. Nah, makanya di sini Mas Kyosen Creation ini mengatakan bahwa Bannon list lagi nih, coba cek. Nah, ternyata setelah tadi dicek ya, Luna per BUSD itu ada lagi ya, dan transaksinya itu saat ini berjalan gitu teman-teman. Nah, kali ini ada info yang menarik mengenai Terra Luna ini teman-teman. Tapi sebelumnya kita cek and recheck dulu ya kondisi market cryptocurrency saat ini teman-teman. Oke, di mana di sini teman-teman Bitcoin itu terpantau mengalami kenaikan 1,18% ya, tepatnya itu berada di rate 29.000 US dollar teman-teman. Sebenarnya ini kenaikannya itu turun ya, karena kalau kemarin tuh berada di level 30.000 US dollar ya, sekarang 29,6.000 US dollar teman-teman. Oke, jadi intinya marketnya itu masih sangat-sangat belum stabil banget teman-teman. Oke. Nah, untuk di coin market cap teman-teman ya, Terra Luna itu masih berada di peringkat 211 teman-teman. Nah, dan untuk mengenai stable coinnya UST ya, atau si stable coin biang keroknya harga Luna itu turun teman-teman, saat ini masih berada tetap ya di rank 35 CMC yang, dan rate-nya hanya 0,1887 US dollar teman-teman ya. Oke. Nah, memang saat ini ya untuk Terra Luna sendiri teman-teman, atau koin Luna teman-teman ya, banyak bertubi-tubi berdatangan delist teman-teman ya. Seperti contohnya di L-Bank ya, Luna itu sudah di delisting teman-teman ya. Dan di Indodex juga sudah ya teman-teman ya, sudah di kick lah teman-teman ya, sudah di delisting. Di Nanovest ya, kemarin juga mengumumkan sudah melakukan delisting koin Luna ini teman-teman ya. Dan kalau di Hotbit teman-teman ya, koin Luna itu saat ini dipairkan dengan NUSDT teman-teman ya, bukan USDT teman-teman ya. Jadi kemarin itu sempat tanya, weh, di Hotbit harganya naik tuh. Naiknya karena memang pairnya itu NUSDT teman-teman, bukan USD teman-teman. Jadi NUSDT dan USDT itu beda teman-teman. Oke. Nah, kira-kira info apa sih bang mengenai si koin Luna ini teman-teman? Di video Didi sebelumnya teman, Didi sudah menginfokan bahwa blockchain Terra ya secara resmi itu dihentikan pada blok 7607789 ya, dengan alasan penghentiannya yaitu tim dari Terra itu akan membuat rencana atau menyusun kembali lebih banyak pembaruan yang akan datang di blockchainnya si Terra ini teman-teman. Namun di sini teman diinfokan lagi bahwa blockchain Terra itu telah melanjutkan produksi bloknya lagi nih teman-teman ya. Nah, di sini disebutkan ya, delegasi dinonaktifkan sekarang karena rantai aktif dengan penggabungan kode baru validator. Silahkan periksa pengumuman Discord untuk catatan tempelan baru teman-teman. Oke, jadi ini sudah diumumkan di komunitas Discordnya si Terra Luna teman-teman, bahwa blockchainnya saat ini tuh
sudah diaktifkan lagi teman-teman ya. Nah oke, sempat kemarin teman-teman ya, setelah pengumuman blockchain si Terra Luna ini dinonaktifkan teman-teman, karena mereka itu ingin membuat pembaruan yang akan datang teman-teman ya. Di sini tuh membuat Chizi semakin geram nih terhadap Terra Luna ini teman-teman. Dan Chizi pada 15 jam yang lalu teman-teman, dia itu men-tweet nih, di Binance kami memprioritaskan perlindungan pengguna. Kami membuat keputusan untuk menangguhkan perdagangan Luna dan UST. Inilah alasannya, buah benang merah lah mungkin maksudnya teman-teman dari Chizi Binance ya. Kenapa kemarin perdagangan Luna itu sempat menghilang di Binance teman-teman. Padahal kemarin tuh sempat ada nih perdagangan Luna per BUSD ya, setelah itu menghilang teman-teman ya. Oke, jadi alasannya itu karena Chizi Binance atau pihak Binance memprioritaskan perlindungan pengguna katanya teman-teman. Dan alasan kedua kenapa Chizi Binance itu menangguhkan perdagangan Luna kemarin teman-teman ya. Jadi sejumlah eksponensial Luna baru dicetak karena cacat dalam desain protokol Terra katanya teman-teman. Di sini validator mereka itu telah menangguhkan seluruh jaringan mereka sehingga tidak ada setoran atau penarikan yang mungkin dilakukan ke atau dari pertukaran apapun teman-teman. Jadi ini si Chizi Binance ya mengomentari atau mengkritik penghentian blockchain yang sudah diumumkan si Terra kemarin teman-teman ya. Nah alasan yang ketiga, beberapa pengguna kami ya tidak menyadari sejumlah besar Luna yang baru dicetak di luar bursa mulai membeli Luna lagi nih, tanpa memahami bahwa segera setelah deposit diizinkan harga kemungkinan akan jatuh lebih jauh karena resiko yang signifikan ini. Kami menangguhkan perdagangan ya. Jadi ini juga salah satu alasan kenapa kemarin setelah dibuka perdagangan Luna per BUSD ya, si Chizi Binance itu menangguhkan lagi nih perdagangannya teman-teman. Dan alasan keempat kenapa Chizi Binance itu menangguhkan perdagangan Luna ya, pihak Binance ya selalu bertujuan untuk bersikap netral nih, membantu dan melindungi semua pengguna dan rekan industri katanya teman-teman. Dan kami biasanya menahan diri untuk tidak mengomentari proyek lain. Saya akan melanggar aturan ini. Dan kelima ini, saya sangat kecewa dengan bagaimana insiden UST atau Luna ini ditangani ya, atau bisa kata lain tidak ditangani oleh tim Terra teman-teman. Kami meminta tim mereka untuk memulihkan jaringan, membakar Luna yang dicetak ekstra dan memulihkan pasak UST. Sejauh ini kami belum mendapatkan tanggapan positif atau banyak tanggapan sama sekali. Oke, jadi intinya di poin 4 dan poin 5 ini teman-teman, si Chizi Binance teman-teman ya sudah berusaha bersikap netral teman. Namun karena memang problem yang dialami Terra Luna ini cukup membuat Chizi kecewa teman-teman, akhirnya mau nggak mau si Chizi Binance ini ya yang biasanya itu netral, akhirnya Chizi Binance itu tidak bisa menahan diri dan mengomentari proyek permasalahan di Terra Luna ini teman-teman, meskipun dia tahu nih bahwa ini adalah melanggar aturan teman-teman. Nah, di sini juga diungkapkan Chizi itu sangat kecewa ya dengan insiden Terra Luna teman-teman yang ditangani oleh tim Terra ya teman-teman. Jadi seakan-akan tuh dibiarkan gitu, tidak ditangani gitu teman-teman ya. Kalau melihat perkembangannya teman-teman. Dan di sini Chizi itu meminta mereka ya untuk segera memulihkan jaringan dan segera membakar Luna yang telah dicetak ekstra ya, yang kemarin sudah dikasih tahu ya. Pertumbuhan untuk suplai yang beredar Luna itu benar-benar pesat banget teman-teman. Hal itu menyebabkan harga Luna itu juga terjun parah. Oke. Dan Chizi Binance juga menyuruh untuk memulihkan pasak teman-teman ya, atau dana cadangan dari UST teman-teman. Dan pada 16 jam yang lalu juga Chizi Binance mengungkapkan belum mendapatkan tanggapan positif dari tim Terra teman-teman. Dan untuk poin yang ke-6 ke-7 teman-teman ya, kata Chizi Binance itu tim Terra Luna ini sangat kontras dengan tim Axie Infinity teman-teman ya. Kalau tim Axie Infinity itu dulu waktu terkena masalah ya, mereka itu berkomunikasi dengan tim Binance ya, cukup proaktif gitu teman-teman. Akhirnya tim Binance itu membantunya teman-teman ya. Namun di sini pihak dari tim Terra itu malah sembaliknya. Nah, di sini Chizi Binance juga mengungkapkan ya, katanya itu keputusan yang diambil Chizi untuk menangguhkan perdagangan Luna kemarin teman-teman, itu keputusan yang sangat sulit teman-teman ya. Oke, dan ini sudah diungkapkan Chizi Binance teman-teman. Nah, setelah alasan penangguhan market Luna di Binance teman-teman, jadi pada 11 jam yang lalu teman-teman ya, Chizi Binance itu men-tweet lagi nih, katanya itu sedang dalam pertemuan tanpa telepon selama 2 jam ya. Setidaknya ada kemajuan nih teman-teman ya, blockchain Luna saat ini tuh sudah dilanjutkan
dilanjutkan teman-teman. Makanya untuk perdagangan Luna di Binance itu juga timbul lagi teman-teman, atau muncul lagi ya, begitupun di toko kripto teman-teman. Nah, menurutnya di sini blockchain Luna dilanjutkan, tidak ada lagi pencetakan dan setoran penarikan dan perdagangan dilanjutkan teman-teman ya. Jadi sudah dilanjutkan semua di Binance teman-teman. Nah, alasan dilanjutkannya teman-teman karena menurut CZ Binance teman-teman ya, perdagangan itu penting bagi pemegang yang ada teman-teman. Jadi di sini CZ Binance itu masih memikirkan bagaimana nasib para pemegang atau holder si Luna teman, yang rugi banyak banget gitu teman-teman. Nah, yang perlu kalian perhatikan tuh di sini nih. CZ Binance itu mengungkapkan, mohon jangan membeli koin hanya karena perdagangan sedang berlangsung. Di sini ada Dior ya, do you want reset. Kalian tuh sangat-sangat hati-hati teman-teman. Oke? Jadi di poin ini teman-teman ya, jangan mentang-mentang perdagangan ini dibuka teman-teman, lantas kalian itu membeli koin lagi teman-teman. Kalau Didi melihat dari warning CZ Binance ini teman-teman ya, mohon jangan membeli koin hanya karena perdagangan sedang berlangsung teman-teman. Ini masih ada kemungkinan nih, ketika belum menemukan titik terang teman-teman, nantinya ya ke depannya perdagangan ini akan delist lagi gitu teman, atau akan dihilangkan teman. Namun di sini kalian tuh wajib do you want reset kalian masing-masing sebelum kalian memutuskan sesuatu teman. Oke? Dan di sini CZ sangat menyarankan kalian harus do you want reset dan sangat berhati-hati teman-teman. Oke? Per 10 jam yang lalu teman-teman ya, kata CZ itu banyak orang tidak mengerti poin ini. Jika kami tidak mendorong masalah ini, blockchain Terra mungkin masih dalam mode dihentikan atau lebih buruk lagi dengan pencetakan super teman-teman ya. Nah, kenapa CZ Binance itu sangat ngotot atau mendorong banget ya permasalahan Terra Luna itu segera dipulihkan gitu teman-teman ya. Karena jika CZ Binance itu tidak ikut campur ya untuk mendorong tim Terra Luna untuk segera menyelesaikan masalah ini teman-teman, kemungkinan itu saat ini ya mungkin blockchain Terra Luna itu belum diaktifkan teman, atau lebih buruk lagi kata CZ Binance teman-teman dengan pencetakan supernya. Jadi bisa jadi jika CZ Binance tidak mendorong tim Terra Luna ya untuk segera menyelesaikan masalah ini teman-teman, ini akan memperburuk situasi teman-teman ya. Dan di sini CZ juga mentweet ya, katanya itu Anda tidak dapat membuat jalan keluar dari kebangkrutan sepanjang waktu teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan permasalahan ini tidak segera diselesaikan teman-teman, menurut CZ Binance itu Anda tidak dapat membuat jalan keluar dari kebangkrutan sepanjang waktu teman-teman ya. Ini juga teman-teman ya alasan kenapa si CZ Binance itu sangat mendorong banget tim Terra Luna segera menyelesaikan masalahnya teman-teman. Pada 6 jam yang lalu si CZ Binance itu mentweet nih, 6 juta alasan untuk berterima kasih atas semua dukungan Anda. 120 juta alasan perjuangan untuk keselamatan pengguna kami. Jadi di sini yang bisa diambil dari tweetan si CZ Binance ini teman-teman ya. Jadi di sini CZ Binance itu memikirkan pengguna di market exchange-nya teman-teman, karena memang Luna itu terdaftar di bursa Binance teman-teman ya. Nah, sedangkan pengguna Binance itu juga banyak banget yang uangnya itu masuk ke Luna, dan sini Luna tertimpa masalah, otomatis banyak yang sangkut di Luna teman. Dan di sini kenapa CZ Binance itu sangat mendorong banget untuk tim Terra itu segera menangani dan menyelesaikan masalah ini ya, karena CZ Binance itu mengutamakan keselamatan pengguna market exchange-nya teman-teman ya. Oke. Jadi cukup good banget ya untuk CZ Binance masih memikirkan jalan keluar untuk para pengguna market exchange-nya teman-teman ya, yang sangkut di Luna teman-teman. Karena di Luna ini ya teman-teman ya, bukan uang sedikit teman-teman ya yang sangkut parah ya. Dan pada 5 jam yang lalu CZ Binance itu mentweet lagi nih teman-teman ya. Ini sepertinya saran untuk pendiri dari Terra Luna teman-teman, atau Do Kwon teman-teman ya. Jadi tweetannya itu begini nih, mencetak koin atau mencetak uang tidak menciptakan nilai teman-teman. Itu hanya melemahkan pemegang koin atau uang yang ada ya teman-teman ya. Dan insentif tidak menciptakan nilai. Ini hanya mekanisme bootstrap teman-teman. Nah, ini Didi lebih fokus di sini teman-teman ya. Nah, bangun produk yang digunakan orang ya kan. Jadi kalau Didi melihat di sini teman-teman ya, intinya di sini sepertinya CZ Binance itu membuat saran untuk Do Kwon nih teman-teman, untuk membangun produk yang digunakan banyak orang gitu teman-teman. Mungkin ini adalah salah satu solusi teman-teman untuk mengatasi sebagian permasalahan dari Terra Luna ini teman-teman. Oke.
Tapi bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini, teman-teman? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Dan di sini, teman-teman, pada 4 jam yang lalu, teman-teman ya, si Do Kwon atau pendiri Terra Luna ini, teman-teman, dia itu men-tweet nih. Jadi akibat di pegging UST ya, atau olengnya harga UST ini, teman-teman, si Do Kwon itu banyak menghabiskan waktunya, teman-teman ya, ditelepon ini dari pihak keluarga, dari pihak komunitas, dari pembangunan, dan bahkan dari karyawan-karyawannya, teman-teman ya. Dan di sini akhirnya Do Kwon itu katanya itu patah hati ya tentang rasa sakit yang ditimbulkan oleh sistem penemuannya di Terra Luna ini, teman-teman, dengan mengaitkan algoritma antara Luna dan UST ini, teman-teman. Dia itu dibuat patah hati karena penemuannya itu, teman-teman. Dan pada 3 jam yang lalu, teman-teman, di sini dikutip dari akun Twitter CryptoWell, teman-teman ya, dimana dia itu men-tweet nih, ini kamu 95% koin akan mati, tetapi ada juga hiburan dalam menonton mereka mati juga, katanya, teman-teman. Oke, jadi di sini terlihat, teman-teman ya, pendiri dari Terra Luna itu diwawancarai oleh siapa nih? Oleh cewek nih, Alex Botes, teman-teman ya. Oke, jadi di video ini, teman-teman, pendiri dari Terra Luna, teman, atau Do Kwon ini mengatakan 95% koin akan mati, katanya, teman-teman. Oke, jadi ini videonya, teman-teman. I wonder how many of these companies you think are entering the space just because it's hot and there's a lot of funding versus the ones that will still be here, you know, like 2 to 5 years later. 95% are gonna die. Yeah. 95% are going to die. Yeah. But yeah, there's also entertainment in watching companies die too. There's entertainment. Oh man, that's so evil. At least you get to learn from it, right? Nah, yang perlu harus diperhatikan tadi, teman-teman ya, sebenarnya poin yang terpenting itu di sini nih. CZ Binance itu mengungkapkan bahwa mohon jangan membeli koin hanya karena perdagangan sedang berlangsung, teman-teman ya. Jadi menurut Didi ini adalah warning benang merah dari CZ Binance untuk perdagangan Terra Luna ini, teman-teman ya. Jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini, teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.